Halo semuanya, selamat pagi. Gila, pagi. Ya emang ini sekarang jam 9 pagi ya. Kita sekarang lagi ada di Toyota Raize dan sekarang kita lagi menuju bengkel Sigma Speed. Buat apa? Karena kita mau tes dyno mobil ini seberapa besar tenaganya dan torsinya dengan mesin standarnya. Karena klip pabrikannya 98 horsepower dan torsinya 140 Nm. Jadi mobil ini dalam kondisi standar, kemarin kita coba ke Sentul, dapetin waktu terbaiknya. Tapi sebenarnya agak invalid karena S besarnya itu ada konnya. Jadi harusnya bisa lebih cepat 1 atau 2 detik. Terus juga yang kedua, kita akan dyno. Kita akan tahu berapa tenaga realnya dari mobil ini dalam kondisi standar. Karena nanti habis kita dyno, kita akan kulik sedikit mobilnya. Karena mobil yang bawaannya sudah pakai turbo, itu buat dimodifikasi gampang sekali ya. Kita tinggal remap, udah bisa langsung naik tenaganya. Nah, menurut website di Jepang gitu ya, gue baca websitenya HKS. Jadi HKS itu bikin kit buat remap mobil ini. Dia bisa nambah pressure turbonya dari 0,8 bar menjadi 1 bar. Nah, tenaganya bisa sampai 170 Nm torsinya. Sedangkan bawaannya ini 140 Nm. Jadi kita akan dyno mobil ini untuk dapetin tenaga realnya dari mesin standar. Kemudian kita akan modifikasi sedikit mesinnya, kita tambahkan tenaganya, dan kita dyno lagi berapa sih kenaikan tenaganya yang dihasilkan sama mobil ini. Terus yang ketiga, kita akan bawa lagi ke Sentul untuk mendapatkan lap time setelah mesinnya kita modifikasi sedikit. Gue nggak akan melakukan sesuatu yang berat-berat sih di mobil ini, karena mau bagaimanapun gue akan tetap pakai mobil ini buat harian ya, buat layak. Dan nanti kalian juga bisa tiru gitu. Jadi kalau misalkan gue modifikasinya part ABCD, kalian juga bisa meniru hal yang sama gitu. Atau mungkin kalau misalkan kita bisa produksi banyak ya, kita bisa jual kitnya yang sesuai dengan apa yang kita lakukan di mobil ini ke mobil kalian. Soalnya Toyota Raize dan Daihatsu Rocky ini gua rasa sih bakal laris manis ya. Mobilnya enak soalnya. Karena platform DNGA ini setelah dipakai beneran, itu enaknya tuh enak beneran gitu, bukan cuma gimmick doang. Gua nggak kebayang nanti kalau misalkan Avanza pakai platform yang sama dengan mobil ini ya. Mesin turbo juga, ini pasti enak banget nih. Jadi pokoknya kita akan dyno dulu sekarang. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus di video ini karena gue juga pengen tahu berapa sih tenaga asli dari mobil ini. Yuk. Halo, Ridwan. Ya, ini mesinnya. Ini sebenarnya mesinnya Agya Ayla 1000 cc. Dikasih turbo 1 KR juga. Ininya 1 KR juga. Oh iya, 1 KR. Jadi dia ya sebenarnya cuma ditambahin turbo doang. Nah, cuma dia turbonya itu exhaust manifoldnya gabung sama turbonya. Jadi kalau mau ganti turbo, lu mesti bikin exhaust manifold. Ini mesin beratnya nggak nyampe 70 kilo. Nggak nyampe 70 kilo? 60 kiloan. Include gearbox apa? Belum. Cuma dia biar enteng, dia nggak ada balancer shaft-nya. Oh. Makanya getarannya berasa banget 3 silinder. Iya, iya. Dia kekuatannya cuma di sini doang nih buat ngeredam. Mounting. Engine mounting doang. Dan ini gue nggak tahu ya, gue ngerasa ini plastiknya sih agak rentan ya. Agak rentan ya, betul. Nah, HKS tuh udah bikin remap dari 0,8 bar jadi 1 bar. Jadi 1 bar. HKS kit ya? Jadi 170 Nm. Torsinya dari 140. Iya, iya. Tenaga dari 98 naik ke berapa gitu, jadi ke 100-an. Iya. Nah, cuma dia nggak ganti piping. Piping tetap standar. Piping tetap standar. Naik 0,2 bar. Kalau kita naikin 0,4 bar, kayaknya piping mesti ganti. Terus intercoolernya sak cilik. Oh iya, kecil banget. Tapi gua rasa kalau digedein nanti Oh iya, udah kayak oil cooler. kayak oil cooler. Nah, kalau Ford Fiesta, dia intercoolernya lebih gede dikit. Tapi dikasih electric fan. Ford Fiesta emang turbo? Yang EcoBoost 1000 cc. EcoBoost, ya. Dan EcoBoost itu ada varian yang sampai 1,6 bar. Itu tenaga sampai 200 Nm. 200 Nm? 1000 cc turbo, tapi dia direct injection. Iya. Ini kan port Iya. injection. Keren ya, kayak mesin-mesin rally sekarang ya, kecil ya. Nah, GR Yaris 1500 3 silinder. Iya, makanya. 1600, sorry. 1600 ya. Oh, 1600 ya GR Iya. ya?
Dan BMW itu sekarang kalau bikin mesin itu satu silinder 500 cc. Jadi yang 1500 3 silinder, 2000 4 silinder, 3000 6 silinder. Oh gitu. Tinggal ditambah-tambahin doang. Iya. Standar horsepower berapa? Nggak nyampe 100 ya? 98. 98 ya? Tapi kalau nggak salah dari 1800 torsinya flat. Sampai Kan gua 4000. tadi browsing ya mau tahu horsepowernya. Di luar itu ada versi all wheel drive ya? Ada, Iya, di Jepang. kita nggak dapet ya? Nggak dapet lah. Kayaknya rata-rata mobil Jepang gitu deh, ada 4 wheel drive deh. Iya, Buat iya. salju kan. Salju, iya. Heeh. Jadi sekarang kita di Sigma Speed udah masuk ke alat dynonya. Kalau boleh tahu, ini alatnya dynonya pakai apa, Om? Ini pakai Dyno Dastec. Dyno Dastec ya. Dyno Dastec. Jadi Dastec nggak cuma bikin unit chip doang ya? Enggak, dia juga produksi dyno. Jadi juga produksi alat dyno. Udah berapa tahun nih, Mas? Ini yang 4 wheel ini udah 11 tahun. 11 tahun. Dynonya. Oh, di 4 wheel berarti 4 ya? wheel ini. Cuma kalau di FWD dipakainya yang situ aja yang belakang ya? Belakang bisa, depan bisa. Tergantung Oke. maunya mana. Apa dari mobilnya, kalau bisa depan. Kalau nggak bisa di belakang deh pakai. Udah berapa tahun, Mas, ini, Mas? Apa deh? Udah berapa tahun ini alat dyno sama bengkelnya? Oh, kalau bengkel itu dari tahun 78. 78 Dari zaman rally dulu. Iya. bilang. Jadi sejarah balap di Indonesia tuh banyak historinya di sini. Wah. Gitu. Iya. Dari dunia jalan raya sampai sirkuit. Iya. Gitu. Oh, oke. Gila, lama banget ya. 8 belum lahir gua. Iya. Lu juga belum lahir ya? Belum lahir lah. Kita belum bebanan nih. Oke. Kali ngedyno tuh berapa sih, Om? Apanya teman? Sekali ngedyno biayanya? Oh, biaya tergantung. Kalau kayak power run doang gitu ya. Cuma ngeliat HP-nya berapa? Itu kita di sini 800. 800 ya. Iya. Buat power Emang ada run. yang lain lagi, Om? Oh, sambil tuning gitu ya? Iya, core tuning segala tergantung dari mobilnya NA atau turbo. Nah, itu beda-beda harga dia. Sama 4 wheel atau 2 wheel juga beda Four wheel, kali two ya? wheel beda. 4 wheel, 2 wheel juga beda harga Beda, ya? beda. Dan semua operator dari sini berarti ya? Iya. Jadi kalau teman-teman punya mobil mau di dyno iseng bisa langsung sini aja biar tahu berapa sih tenaga realnya dari mobil kalian. Kayaknya kalau kita bikin video mobil baru kita pinjem kita dyno semua kayaknya seru ya. Seru banget. Mau nggak nonton? Kalau mau nanti komennya di bawah. Kita akan bikin serial dyno. Jadi nanti kita akan tes dari klaim pabrikan sama realnya di dyno berapa. Gitu. Tapi harga spesial dong. Kalau Om Imam, itu ngedyno itu udah berapa tahun, Om? Kalau saya sih dyno kurang lebih baru 3 tahunan lah. 3 tahunan ya. Nah, sepanjang lu ngedyno mobil standar nih ya. Sering nggak masuk mobil standar ke sini? Banyak. Banyak juga ya. Banyak. Klaim pabrikan sama horsepower yang lu dapetin itu mirip-mirip sama atau jauh, Om? Kalau dari spek sama yang di real sini itu nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Nah, tapi gua ada nemuin berapa mobil dengan keadaan yang sama kayak GK gitu, manual, sama-sama manual GK, itu ada perbedaan HP dari kedua mobil gitu. Itu sama-sama mobil baru. Sama-sama baru. Bisa beda ya. Bisa beda, gue juga Iya. bingung tuh. Bedanya banyak apa dikit, Om? 5-6 HP-an bisa beda tuh. Bedanya 5 sampai 6 bisa. HP ya. Iya. Kayak di balap OMR juga yang dapat HP-nya memang bawaan pabriknya udah gede itu bisa dibilang hoki ya. Benar. Ada beberapa mobil memang yang di OMR nih, balap OMR datang dari pabrik dapatnya HP-nya udah gede. Bisa begitu. Bisa beda ya. Iya. Padahal mobilnya sama semuanya ya. Padahal mobilnya sama semua. Kok aneh ya? Jadi ya tuh kita nggak tahu ya. Quality control kali ya. Mungkin kali ya. Oke, ini lucu nih. Makanya kita akan coba klaimnya Toyota 98 horsepower, torsinya 140 Nm. Kita lihat dapatnya berapa. Di sini alat dynonya tuh ada 2. Yang di sini pertama, yang kedua di sana tuh. Gokil juga. Dan ini kita nggak bisa langsung dyno karena ini adalah mobil baru. Jadi mesti dikalibrasi dulu buat ngambil datanya.
Jadi berapa Mas Imam? 101. 101. Iya. Karena standar nih. Kalau paling stabil nih, 100, 101 sekitar segitu. Berarti Gua nyari yang paling lebih stabil. lebih tinggi dibanding klaim pabrikan ya? Iya. 98 klaim pabrikan. 98. Jadi maksimum di sini aja. Torsinya? Torsi 145. 145. Berarti Oke, lebih 145. besar 5 Nm dibanding klaim pabrikan. Iya. Oke. Cakep. Sip. Ini paling stabil nih udah. Paling biar yang realnya udah dapat segini deh maksimumnya. Oke. Jadi tenaganya 101 dan 145 Nm. Ya. Lebih besar sekitar 3 HP dibandingkan dengan klaim pabrikan dan 5 Nm lebih tinggi dibanding klaim pabrikan. Menarik ya. Ini kan berarti on wheel ya? Apa? Ini apa? On wheel, on Ini crank? on engine dia bacanya. Dia bacanya on engine. Iya, WHP dia. Oke. Kalau on wheel kan WHP. Oh, wheels horsepower. Berarti dari wheels horsepower dikalibrasi ke Iya, engine. Engine dia. Oke. Klasik juga ya. Iya. Tapi emang paling sulit itu kalibrasinya ya. Iya, harus nemuin. Soalnya kan kalau di dyno itu kan kalau yang kayak pabrikan banyak kan on engine dia bacanya. Heeh. Nah, karena kalau makanya harus dia kalibrasi. Soalnya dia kan nggak boleh terlalu jauh dari ini, dari aslinya. Jadi kalibrasinya itu diputer dari sini dari bawah Iya, dari buat bawah. disamain sama engine-nya ya. Oke. Di mana dia giginya tuh pas sama ini dapatnya. Kalau di gambar-gambar tuh torsinya tuh kalau mobil turbo zaman sekarang tuh rata. Ini enggak ya. Iya. Tetap naik begini ya. Tetap kayak gitu. Enggak tek rata gitu terus turun enggak ya. Sip. Terima kasih Mas Imam. Tidak mengecewakan. Stop. Udah. Hah? Udah. Berapa? Menurut lu berapa ya? Bawa standar pabriknya 98 horsepower, Oke. torsinya 140 Nm. Sekarang berapa? Enggak, menurut lu berapa? Tebak-tebakan aja. 100 lah. 200 gitu. 200. 100 ya, 100. 100. Iya. Torsinya Standarnya berapa? 140. Ya, 45 lah kali ya. 145. Ya. Ya, bener nggak? 101. Horsepower. Heeh. Oke, beda satu doang gue nebaknya. 145. Ah, 145. 145. Bener? Bener. Wih, gila tebakan gua. Tebak keren. Ya, jadi ternyata emang mobilnya kenceng ya. Mungkin tadi yang kayak kita obrolin tuh. Ah. Apa namanya kan ada beberapa pabrikan yang memang dapatnya bawaan pabrikan memang horsepowernya lebih tinggi dari datasheet yang udah dikasih sama pabrikan. Nah, ini mungkin lo hoki lo dapat yang gede. Oke ya. Bisa ya? Bisa jadi nggak? Bisa jadi juga Bisa sih. jadi ya. Karena dari kata yang udah beberapa kali dyno, memang dari pabrikan tuh kadang-kadang ada yang dapat tinggi, ada yang dapat rendah. Iya. Gak ngerti deh kenapa. Saya apa mungkin lo karena dapat 001 nih untuk di Indonesia? Nggak tahu juga ya. Ini kita pakai bensinnya agak dicampur sih. Nggak dicampur? Dicampur. Nggak, kemarin kan tracking ngisi Pertamax Turbo. Ah. Kemarin tinggal 3 strip. 3 strip tuh berarti antara setengah sama seperempat. Gue isi Pertamax biasa. Tapi ada kemungkinan nggak ya pada saat mereka ini dyno test nih di pabrikannya, oktannya beda sama kita? Bisa. Bisa jadi juga ya. Mungkin dia ngetes pakai Pertalite gitu kan biar Iya. hemat. Enggak lah. Ya wes, jadi itu aja mungkin video kita kali ini. Kalau menurut kalian video seperti ini menarik, kita akan bikin nextnya ke mobil-mobil baru lainnya. Iya. Ya, langsung aja di komen. Perlu nggak? Dan nextnya mobil apa? Saya Ridho Hanif. Dengan saya Iksan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.